Halo, jumpa lagi dengan saya, Kang Hasan. Saya masih akan melanjutkan cerita episode ke-12 ya, tentang perjalanan saya menjadi seorang toleran dari seorang radikal. Dan saya ingin bercerita kali ini tentang titik balik atau turning point ya. Kenapa saya berubah? Ini satu titik yang sangat penting buat saya, dan bukan hanya timingnya penting, tapi apa yang mengubah saya itu menjadi suatu yang bagi saya sangat penting. Nah, ini terjadi tahun 97 awalnya. Jadi saya lulus kuliah itu tahun 94, kemudian saya sempat bekerja sebentar di lapangan minyak, kemudian saya jadi dosen. Lalu saya pergi kuliah S2 ke Jepang setelah didahului dengan belajar bahasa Jepang di Kuala Lumpur selama 1 tahun. Nah, tahun 97, tidak lama setelah saya tiba di Jepang, saya tiba itu bulan April. Saya lupa persisnya, tapi hanya beberapa bulan setelah itu kemudian kurs rupiah itu mulai goncang. Jadi waktu itu dari 2.500 kalau nggak salah per dolar itu naik gitu kan, sampai mendekati 10.000 rupiah per dolar. Itu guncangan ekonomi yang sangat hebat di Indonesia. Kemudian di situ tahun 98 itu ya krisis kan, krisis ekonomi, krisis moneter dari 97. Kemudian merembet menjadi krisis politik tahun 98. Kita tahu zaman itu Soeharto sudah 32 tahun berkuasa dan masih ingin terus berkuasa. Sudah desak untuk mundur, belum mau mundur juga, sehingga pada bulan Mei itu terjadilah kerusuhan yang parah ya. Tahun 98 itu, bulan Mei tahun 98. Nah, waktu itu di Jepang saya hanya bisa melihat berita ya, berita tidak seramai sekarang media sosial, tapi di TV sudah cukup banyak diberitakan. Jadi berita NHK jam 7 itu pada waktu itu cuman isinya berita tentang Indonesia aja. Kerusuhan di sana, kerusuhan di sini, gimana pengungsi berusaha lari dan sebagainya, kondisi ekonomi, berbagai analisis. Setiap hari nonton itu, nonton orang digebuki tentara, kemudian orang rusuh, membakar-bakar, penjarahan dan sebagainya. Nah, termasuk waktu itu ada kabar tentang orang yang diperkosa secara sistematis gitu ya. Jadi dalam kerusuhan itu ada tindak pemerkosaan dan sebagainya, yang diantaranya tuh ini kan saya nggak bisa konfirmasi kebenarannya. Ada yang meneriakkan kalimat takbir dan sebagainya gitu kan. Hal-hal yang menyedihkan gitu. Ketika kami melihatnya dari jauh ya, kami dan teman-teman lain, saya dan teman-teman lain di Jepang itu melihat dari jauh, itu sungguh suasana yang sangat ya mencekam sekaligus menyedihkan. Kok negaraku jadi kayak gini gitu. Dan kami sedih ya. Di satu sisi memang ada perasaan sedikit perasaan beruntung bahwa kami tidak berada di tengah kekacauan itu, artinya tidak ikut menderita karena kekacauan itu. Tapi lebih kuat perasaan sedih ya, kenapa kok bangsa kita jadi kayak gini gitu kan. Nah, hampir pada periode yang sama, saya sekali lagi timelinenya agak lupa persisnya, mulailah terjadi berbagai kerusuhan etnik ya. Kerusuhan etnik, sebenarnya kerusuhan etnik itu sudah sejak 90. Saya berangkat ke Malaysia itu 96. Jadi 95, 96 itu sudah ada kerusuhan etnik di
antara Dayak dengan Madura di daerah saya di Kalbar. Ya. Cuman ya zaman Soeharto itu kan ditutupi, jadi kerusuhan etnik Dayak Madura itu sebenarnya udah dari zaman dulu sering ada kalau di Kalbar itu rusuh beberapa bulan kemudian hilang dan tidak pernah diberitakan kalau zaman Soeharto ya. Kemudian ada kerusuhan Sampit ya. Kerusuhan Sampit juga sama, orang Dayak mengusir orang Madura. Dalam konflik ini ndak begitu muncul nuansa agamanya. Orang tetap melihat oh itu orang Madura. Kita tidak mengasosiasikan Madura itu dengan agama tertentu. Zaman dulu memang tidak begitu kuat mungkin ya provokasi ke arah itu. Nah, yang membuat saya berubah nanti adalah kerusuhan Ambon. Saya lagi-lagi lupa persisnya, kalau nggak salah antara tahun 2000-2001 itu terjadi kerusuhan Ambon ya, dimulai dari konflik ya sama, selalu itu konflik antar pribadi kan. Di dalam konflik Dayak dan Madura itu biasanya ada orang Madura yang berbuat kriminal, misalnya membunuh, kemudian dia lari ke polisi, ditangkap sama polisi. Nah, ini mau nuntut balas nggak boleh sama polisi, kemudian mengamuk gitu kan. Nah, kasus Sampit itu juga sama, pertarungan antar dua orang atau beberapa orang memperebutkan sesuatu. Nah, kasus Ambon itu yang saya ingat dulu awalnya itu menyasar ke orang-orang yang merupakan pendatang di Ambon ya. Dulu disebut dengan BBM itu kan Bugis pokoknya Bugis dan Makassar tuh, karena banyak orang dari luar di situ kan. Yang saya ingat tuh itu nyasar itu kemudian rusuh. Nah, detail krisis Ambon saya nggak akan bahas, saya nggak tahu detailnya. Ini yang terjadi soal diri saya. Jadi ya gitu. Jadi pada saat itu saya mendapat email, zaman itu sudah mulai ramai pakai email, dapat email isinya foto-foto korban kerusuhan ya, ada orang berdarah-darah, dipenggal, luka parah, mayat ditumpuk dan sebagainya. Nah, saya mendapatkan email ya dengan narasi ini korban kekerasan oleh orang-orang Kristen terhadap Muslim Ambon. Jadi saya tuh seakan menemukan fakta tentang apa yang dulu diajarkan oleh ustadz saya, murabi saya, bahwa orang Kristen itu memang tidak akan tinggal diam. Satu saat mereka akan menyakiti tubuhmu gitu. Jadi kalau dulu kasusnya masih kasus Bosnia, kasus Bosnia yang jauh, sekarang terasa benar nih orang-orang Kristen sudah berani mengusik kami, orang-orang Islam yang mengusik kita ya, di tanah air kita sendiri, di tempat dimana kita mayoritas ya. Itu di Ambon. Saya marah betul gitu ya. Ini kok berarti memang betul lah kebencian mereka gitu, pikiran saya, kebencian mereka terhadap kami ya, orang-orang Islam. Jadi memang mereka tidak rida bahwa orang Islam itu tidak boleh dibiarkan, mereka akan terus ganggu. Begitu kesan pertama yang saya tangkap. Pokoknya selama beberapa hari itu saya gundah betul, saya jengkel betul. Saya membayangkan Indonesia itu sudah akan jadi seperti Bosnia ya, orang-orang Kristen akan membantai kita, orang-orang Islam gitu. Nah, tapi kemudian selang beberapa hari saya dapat email lagi ya, namanya kayak gitu kan, email tuh di forward kemana-mana, nggak harus dari teman kita gitu, dari mana-mana masuk email, foto-foto yang hampir sama, sebenarnya hampir sama, tapi captionnya sekarang berbeda. Captionnya berisi caption ya orang-orang Kristen yang bilang bahwa inilah orang-orang Kristen yang dibantai oleh orang-orang Islam yang keji. Nah, saya kan tadinya sempat menganggap itu fitnah dari orang-orang Kristen, tapi kemudian saya berpikir
Loh, yang tadi itu yang dikirim ke saya juga nggak bisa konfirmasi siapa yang kirim, apakah itu benar orang Islam yang terbunuh atau sebenarnya orang Kristen yang terbunuh. Nah, pada akhirnya yang terpikir oleh saya apa? Saya nggak bisa tahu. Nggak tahu ini orang Islam atau orang Kristen yang terbunuh. Tapi yang mengiris perasaan saya pada akhirnya, orang-orang ini mati. Dan ketika dia mati, tidak lagi bisa kita tentukan ini orang Islam atau orang Kristen, dan tidak penting. Jadi ketika orang-orang ini mati, tidak penting lagi dia tuh Islam atau Kristen. Kenyataannya saja bahwa dia mati. Dan saya waktu itu akhirnya mulai berpikir, karena tadi nggak tahu mana yang benar. Satu hal yang saya sadari ketika itu adalah bahwa ini orang Indonesia, mau Islam mau Kristen, dia mati dan dia orang Indonesia. Itu yang lebih mengiris perasaan saya sebenarnya. Dan kemudian saya mulai merenung betapa saya yang jauh ini bisa dikacaukan, bisa dikompori dengan cara dikirim email tadi. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di wilayah konflik? Itu saya terpikir seperti itu. Ya, orang-orang yang berada di wilayah konflik itu mungkin juga hanya dengar kabar, oh di sana orang kita dibunuhi oleh orang Kristen, ayo kita balas. Orang itu hanya bergerak untuk pergi membalas, tanpa dia bisa pernah melakukan konfirmasi apakah benar kabar yang dia terima tadi. Nah, orang yang diserang sana hanya melihat satu kejadian lokal saja bahwa saya diserang, saya harus mempertahankan diri dan saya harus balas. Ini saya bayangkan sebagai suasana yang sangat mengerikan. Nah, kemudian saya teringat dengan kerusuhan Situ Bondo. Itu kalau nggak salah tahun 96 ya, 96. Jadi ada orang yang sebetulnya melecehkan ayat Quran di sidang. Dan di sidang tiba-tiba dalam sidang itu masa pengunjung ini entah siapa yang ngompori, ngamuk, mau menghajar ini terdakwa. Nah, kemudian dalam keriuhan kerusuhan itu muncullah kabar bahwa si terdakwa ini disembunyikan di sebuah gereja. Maka di Situ Bondo itu gereja-gereja diserang. Nah, saya bayangkan itu orang yang berada dalam konflik itu tidak lagi bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah dari berita yang mereka terima. Ya, mereka dalam kondisi terancam, maka yang terpikirkan adalah bagaimana mempertahankan diri, itu masih bagus. Tapi bagaimana membalas, nah ini yang lebih mengerikan. Nah, dalam masa itu juga akhirnya saya mendapatkan kabar-kabar dari sisi lain tentang kerusuhan Ambon itu, bagaimana orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen itu sebenarnya dari dulu damai, ya. Setelah selesai ramai-ramai tadi ya masih ada konfliknya, tapi sudah mulai orang menyadari bahwa mereka tuh dulu damai, bersaudara. Tapi kenapa tiba-tiba bisa jadi seperti itu? Nah, saya refleksikan ke diri saya bahwa saya yang terdidik, saya yang tidak pernah berada langsung di daerah konflik, itu sempat pernah memendam kebencian terhadap orang-orang Kristen gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berada di tengah konflik tadi? Mungkin pada masa sebelumnya ada sebagian orang-orang itu yang memendam kebencian yang diajarkan seperti yang diajarkan kepada saya tadi. Nah, dari situlah saya tidak drastis sih berubahnya. Saya mulai meninjau ulang berbagai pikiran saya tentang Kristen khususnya, dan tentang hubungan antara Islam dan Kristen. Ya, saya mulai belajar dari situ. Jadi saya suka
merefleksikan kejadian itu dengan lagu From a Distance yang menceritakan orang-orang yang berperang di muka bumi yang kalau dilihat dari jauh, ya seperti saya melihat Indonesia dari jauh tadi, itu tidak bisa kita bedakan mana musuh mana teman. Ya, tidak bisa kita bedakan mana muslim mana bukan ketika dia sudah jadi korban. Dan ketika dua orang berkonflik saling menyakiti itu tidak. Ketika kita dari jauh itu tidak terlihat, yang terlihat hanyalah dua manusia atau dua kelompok manusia yang saling menyakiti. Nah, di situ secara perlahan saya mulai berpikir, sepertinya udah nggak tepat ini cara berpikir saya yang selama ini saya anut gitu ya. Terlalu menyakitkan kalau saya membayangkan saudara saya orang Muslim dibunuh oleh orang Kristen atau orang Kristen dibunuh oleh orang Islam, dua-duanya menyakitkan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka saling membenci. Padahal persis seperti saya pernah melihat kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh orang Kristen kepada saya, keluarga saya, tapi saya pernah membenci mereka dengan mengabaikan kebajikan-kebajikan itu. Nah, saya pikir sama di pihak sana juga mungkin pernah mengalami kebajikan-kebajikan, tapi ketika berada dalam kondisi terhasut tadi, orang bisa melupakan. Maka kemudian saya memulai perubahan diri saya dengan membebaskan diri dari doktrin kebencian tadi. Perlahan saya yakinkan diri saya bahwa orang-orang Kristen itu, ya, orang-orang agama apa saja adalah saudara sebangsa saya. Di luar soal itu, ya mereka manusia. Gitu. Nah, ini hal-hal yang mengubah saya, satu momen penting yang mengubah saya, di samping soal pengalaman-pengalaman lain yang akan saya ceritakan di episode lain. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dan jangan lupa subscribe di channel saya. Terima kasih, ikuti terus channel ini untuk mendapatkan berbagai cerita yang mencerahkan buat Anda.